Revan. Sore, Kak. Ya, mudah-mudahan di sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mulai bermain dengan angka-angka lagi ya. Iya. Nah, untuk hari ini kita coba kasih challenge lagi, soalnya yang sama ya, sama tingkat kesulitannya. Sesuai request-nya mau mencoba latihan soal SIMAK UI ya. Kalau Revan tahu antara UTBK ya, UTBK sama SIMAK UI ya, banyak anak-anak yang kelas 12 yang bilang SIMAK-nya itu soalnya lebih susah daripada UTBK. Nah, apakah betul ya? Nanti coba kita buktikan. Dan pas juga momennya minggu-minggu ini atau minggu depan ini anak-anak teman-teman kita atau kelasnya Revan kelas 12 pada berpusing-pusing mencoba untuk mengikuti tes mandiri baik yang dilakukan di UI, UGM ataupun ITB itu sebagai 3 universitas favorit ya. Yang pastinya saingannya cukup berat dan ini bagus untuk Revan walaupun kelas 11 ini sebagai permulaannya, sebagai pengenalan supaya lebih familiar dengan soal-soal yang akan diujikan nanti di tingkat universitas entah itu UTBK ataupun SIMAK UI ya. Baik, ada yang mau disampaikan dulu, Revan? Ada pertanyaan terkait SIMAK UI? Belum ada. Belum ada ya. Ya, secara umum SIMAK UI itu ya untuk jalur mandirinya UI ya. Kalau jalur umumnya adalah UTBK. Gitu. Nomor berapa, Revan? Nomor 8 sih. Nomor 8. Ya. Ketemu hasilnya? Dapat hasilnya? Ada kata maksimum di situ. 81 ya. Apa? 81. 80? 1. Caranya gimana? Kan ini 3x tambah 5y. Terus Yes. dicari dulu x-nya dulu. 18 min 5y terus per 3. Terus kan masukin ke apa sih? Ke dalam x yang 3x plus 5y. Jadi 3 kali 18 min 5y per 3 kali 5y. Terus hasilnya nanti 90y min 25y pangkat 25y kuadrat. Terus pas mau cari nilai maksimumnya itu apa? 90 ya 90 min 50y. Kenapa 50y? Karena 25y pangkat 2. Jadi 2 kali lipatnya berarti 50y. Terus hasilnya 9/5. 9/5 itu nanti dimasukin ke dalam x dan y. X dan y. Y maksudnya y-nya ke y-nya. Ke dalam y 90y min 25y kuadrat. Itu ketemu hasilnya segitu. Itu sih. Jadi nyari X-nya dulu sama Y-nya dulu, Revan? Iya, nyari pertama X-nya dulu. X-nya dulu, nanti disubstitusi ketemu yang Y-nya? Iya. X-nya ketemu berapa, Dek? 18 min 5y per 3. Oke, Y-nya? Y-nya 90y min 25y kuadrat. Oke, baik. Berarti caranya substitusi, nanti disubstitusi lagi sampai ketemu 2 variabel X dan Y gitu ya, Van ya? Iya. Tapi ragu. Ya, cara itu. Ragu. Ya, cara itu
boleh digunakan, ya. Jawabannya betul 81. Jawabannya betul 81. Kemudian bisa digunakan caranya Revan, boleh, yang penting jawabannya betul lah, gitulah ya. Kemudian kalau di sini ada kata maksimum, ini juga bisa menggunakan konsep turunan. Nah, apakah Revan sudah belajar turunan belum? Baru pengantar doang di sekolah. Baru pengantar. Contoh misalkan nih, misalkan Kak Arif punya angka di sini ada 2x kuadrat. Kalau diturunkan jadinya apa, Van? X. Angkatnya dikalikan ke bawah 4x jadi. Ya, jadi 4x. 4x pangkat berapa nanti jadinya? Angkat 1 ya. 1 ya. Pangkatnya dikurangin ya. Pangkatnya dikurangin. Namanya juga diturunkan, berarti pangkatnya diturunin 1. Nah, pangkatnya ini 2 ini diturunkan 1, 2 dikurang 1 ya 1. Nah, X pangkat 1 nggak usah ditulis. Gitu ya. Nah, bisa pakai cara itu. Tapi karena Revan belum sampai di materi itu ya, jadi ini termasuk soal aplikasi dari turunan. Di sini Kak Arif mau mencoba menggunakan cara tebak-tebakan, Van. Nanti lebih cepat mana caranya? Tebak-tebakan apakah cara menghitung yang lebih cepat? Nanti yang lebih cepat yang kita gunakan, yang kita rekomendasikan. Nah, di sini kita lihat yang diketahui adalah 3 pangkat X. Yang ditanya juga 3 pangkat X ada. Lalu yang satu lagi yang diketahui adalah 5 pangkat Y. Ini juga 5 pangkat Y. Ternyata sama, ya Van ya. Nah sekarang gini Van, tebak-tebakannya begini. Apa itu namanya, batas-batasannya yang kita gunakan adalah 18. Jadi berapa yang ditambah berapa hasilnya 18. Nanti kalau kita kalikan itu menghasilkan angka yang paling besar. Ada kata maksimum di sini. Ya, contoh dulu ya. 1 ditambah berapa? 17. Kalau dikali hasilnya berapa? 17 kan? 17. Bukan. 2 ditambah 16. Kalau dikali hasilnya berapa? 32. Kita nggak usah ngurutin sampai 3 tambah berapa itu? 15 itu ya, nggak usah. Kita ambil angka yang paling besar langsung. Yaitu angka 9 tambah 9, atau bisa juga 10 ditambah, oh enggak ya, kalau ini di sini ya berarti 8 ditambah 10 ya Van ya. Iya. Lihatnya angka yang depannya dulu. 8, 10, 9, 9. Nah kalau kita kalikan, yang ini 80. Kalau yang bawah hasilnya 81. Mana yang paling maksimum? Wow, 9 kali 9. Ya, 9 sama 9 ya. 81. Maka jawabannya adalah 81. Itu bisa diterima, Van? Bingung nggak kenapa begitu tadi? Ya bagian ini yang 1 kali 17 dari. Ya. Cara ini bisa digunakan jika kalau yang diketahui sama yang ditanya ini sama. Ya, jadi kita bisa menggunakan cara itu tadi. Jadi dimisalkan 3 pangkat X-nya itu angka berapa, 5 pangkat Y-nya angka berapa itu ya. Kalau dijumlahkan hasilnya 18, lalu kita kalikan yang menghasilkan angka yang paling besar itu yang kita ambil. Ya, ternyata yang paling besar adalah angka 81. Silakan dipahami dulu. Apakah masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Itu nggak bisa turun ke bawah lagi kan? Misalnya kan 9. 9 terus jadi berapa? 10 tambah 8. Ya, 10 tambah 8. 10 tambah 8 berapa? 8. Oh iya. 10. 80 ya. Kalau 11 dikali 7,
Oh iya. 7. Udah turun kan angkanya, udah turun. Nanti iya. kalau 12 dikali dengan 12 kali berapa? Kali 6 ya. Iya. 72 angkanya udah turun lagi. Jadi kayak kurva gitu ya. Oh iya. Jadi kayak kurva gini. Nah, maksimumnya itu di sini yang 81. Oh. Oke. Sekarang cari lagi soal mana yang kira-kira ini nih pernah dipelajari nih gitu kan. Karena pada dasarnya Kak Arif ngasih trik dalam mengerjakan itu harus tahu konsepnya dulu ya, konsep materinya. Jadi memang pelajaran sekolah itu sangat berfungsi sekali, jadi penting banget ya. Mungkin kalau Revan pernah mendengar kalau di bimbel ini ada cara cepatnya, di cara sana ada cara cepatnya juga ada triknya. Nah, tetap konsepnya harus paham dulu ya. Konsep harus paham itu didapat dari sekolah. Ya, memang sekolah ada fungsinya, yaitu penanaman konsep.